Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Dan yang paling utama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya, sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Pada semuanya kayaknya. Baik, siang hari ini kita akan mencoba sama-sama belajar tentang fikih zakat ya. Fikih zakat. Biasanya kalau di bulan Ramadan ini gencar sekali kaum muslimin ya semangat dalam membayar zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat-zakat yang lain. Kadang-kadang muncul pertanyaan Bapak-Ibu sekalian, Pak Ustaz, sebetulnya zakat itu ada berapa? Biasanya begitu. Kok ada yang bilang zakat ini wajib, ada juga ustaz lain bilang zakat yang itu tidak wajib. Ini berarti jamaah kita perlu belajar dulu ada berapa macam zakat yang diwajibkan oleh syariat Islam. Ya, ada berapa zakat yang diwajibkan di dalam agama kita, agama Islam. Ini yang hadir ini mazhabnya apa ini? Campur-campur. Ganjil. Yang paling gampang. Saya akan menyampaikan macam-macam jenis zakat dari segi mazhab Syafi'i. Jadi ini berdasarkan penelitian saya terhadap kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, ya, baik kitab yang klasik maupun yang ditulis oleh ulama mazhab Syafi'i kontemporer, yang kalau kita ringkas ternyata jenis zakat yang wajib yang levelnya seperti sholat 5 waktu itu nanti dibagi menjadi 2 macam. Jadi kalau ditanya anaknya nanti di rumah Pak, zakat ada berapa Pak? Ada, jawab saja, zakat itu ada 2. Yang pertama namanya zakat badan, zakat badan. Yang kedua namanya zakat mal. Ya, zakat mal. Apa itu zakat badan? Zakat badan itu contohnya jamaah cuma satu, yaitu zakat fitrah. Zakat fitri atau zakat fitrah saat 5 waktu, waduh sama saja. Nah, jadi yang kita bayarkan biasanya di bulan Ramadan menjelang Lebaran itu ya, itu namanya zakat badan, bukan zakat mal. Kenapa dinamakan zakat badan? Karena zakat fitrah itu menzakati tubuh kita, badan kita. Tidak harus punya
mal banyak, tidak harus punya harta banyak. Bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh kedua orang tuanya. Makanya dinamakan zakat badan. Meskipun bayi itu belum punya harta banyak kan ya, tapi dia wajib dizakati, dibayar dengan zakat fitrahnya. Makanya disebut dengan zakat badan. Nah yang kedua, jadi zakat badan contohnya cuma satu ya, hanya satu, yaitu zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Mal itu apa sih artinya? Harta. Ini Pak, di sini banyak orang nanti keliru. Ada orang ke masjid atau ke panitia zakat, namanya Pak Amil zakat. Pak Ustaz atau Pak Amir, saya mau bayar zakat mal, gitu ngomongnya. Ya, saya mau bayar zakat mal. Ini zakat mal yang mana dulu, Pak? Sebab di dalam mazhab Syafi'i, mazhab zakat mal itu ternyata ada 8. Bisa dilihat itu ya. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama namanya zakatuz zuru'i wat thimar, yaitu kalau bahasa kita zakat pertanian, khusus makanan pokok. Artinya zakat pertanian kalau di Indonesia adalah yang panen padi. Karena kita makanan pokoknya apa? Beras ya, padi. Saya nasi Pak. Kalau Bapak makan beras ya? Saya nasi. Ya itu makanan pokok kita. Berarti Bapak Ibu sekalian, Ibu ya, yang punya sawah kalau dia panen dan hasilnya nanti mencapai nisab, ya sekitar 595 kg nisabnya itu, berarti dia nanti wajib bayar namanya zakat pertanian setiap panen. Setiap panen, bukan setahun sekali, tapi setiap kali panen. Namanya apa? Zakat pertanian. Tapi ingat pertaniannya khusus makanan pokok. Ustaz saya nanam teh, nanam kopi, kan pertanian juga. Nah, itu nggak ada zakatnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakat teh, zakat kopi, kan? Ya, hanya khusus apa? Makanan pokok. Baik. Yang kedua, namanya zakatul an'am. Jadi yang termasuk zakat mal adalah zakatul an'am. Apa itu an'am? Zakat peternakan. Tetapi kata para ulama, zakat peternakan ini khusus 3 hewan saja, Pak. Apa itu? 1, unta. 2, sapi dan keluarganya. Apa keluarganya sapi itu? Kerbau ya. 3, kambing dan keluarganya. Apa? Domba. Udah itu aja Pak. Ayam. Zakat bebek tidak ada Pak. Zakat ayam pun tidak ada. Pak Ustaz, dia ke masjid, panitia ambil bawa apa ya? Zakat lele, zakat bebek, zakat walet itu tidak ada Pak. Tidak ada. Ya. Tidak ada zakat bebek, zakat macam-macam. Pokoknya zakat peternakan khusus 3 hewan saja, karena yang dinas di dalam hadis hanya 3 hewan ini saja, yaitu unta, sapi dan kambing. Waktu itu Pak, ada jamaah saya yang pintar ya. Dia protesnya begini, Pak Ustaz, kok enak ya itu yang punya lele, punya bebek, padahal di zaman sekarang itu omsetnya gede itu, ya kan? Peternakan lele atau bebek kan ada macam-macam sekarang. Masa sih mereka nggak kena zakat? Enak banget Pak. Sementara yang punya sapi, yang punya kambing, yang mencapai nisab tentunya ya, itu kena zakat. Biasanya rata-rata orang miskin. Yang punya sapi, punya kambing, belum tentu Pak ya. Kelihatannya itu yang miskin. Terus sapinya 100 kaya itu Pak. Atau kambingnya 50 kaya. Tapi ini pertanyaan bagus Pak, harus dijawab. Kok enak itu yang punya lele, punya bebek, punya ayam atau apa lagi, walet misalnya, kok nggak kena zakat? Nggak adil di Islam, gitu biasanya. Nah, kita jawab. Zakat itu jamaah adalah amrun tauqifi, perkara yang tata caranya sudah paten dari sononya memang begitu, tidak boleh diotak-atik. Adapun mereka yang tadi punya lele, punya bebek, punya walet, itu sebetulnya kena juga, tapi bukan zakat peternakan. Kenanya di jalur nomor berapa kira-kira mereka? Nomor 5. Ya,
itu juga kena zakatnya. Jadi nggak usah iri ya, nggak usah macam-macam lah pokoknya. Semuanya pasti kena zakat, cuma beda jalur gitu ya. Kalau zakat peternakan khusus 3 hewan saja, yaitu unta, sapi dan kambing. Baik, berikutnya yang ketiga, zakatul dzahab. Apa itu dzahab? Emas. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu ini biasanya yang punya emas beneran ya, bukan emas Joko ya, emas perhiasan, tetapi emasnya ini yang disimpan, bukan yang dipakai. Kata Madzhab Syafi'i, kalau emas yang dipakai oleh ibu-ibu sehari-hari itu tidak termasuk hitungan. Jadi khusus yang disimpan saja. Nah, yang disakati yang itu. Tapi jangan dipakai semua. Ibu-ibu pinter, wah biar gak kena zakat saya pakai semua ya. Semua yang dipakai, enggak mungkin. Paling makanya pas kondangan doang. Setelah kondangan tapi disimpan kan? Nah, itu kena. Nah, kalau emasnya ini mencapai berapa gram Pak nisabnya? 85 gram. Jadi kalau istrinya punya emas 85 gram atau lebih, itu sudah wajib Pak zakat. Kapan bayarnya? Setahun sekali, bukan tiap bulan, setahun sekali 2,5% dari total emas yang dia miliki. Oke, namanya zakat emas. Biasanya gitu. Yang keempat, masuk namanya zakatul fitr. Zakatul fitr. Apa itu al-fitr? Perak. Ada yang punya perak? Jarang ya. Perak ini murah Pak ya? Murah. Berapa sih 1 gram? 10.000 atau berapa? Makanya nisabnya itu sekitar 600 atau 500an. Kalau diuangkan sekitar 6 jutaan kan. Nisab perak itu sekitar 6 jutaan kalau diuangkan. Kalau emas tadi berapa kalau diuangkan? Kalau 1 gramnya 1 juta misalnya, ya dapat dulu 5 juta. Nah ini perak itu juga ada zakatnya, kira-kira senilai 6 jutaan lah. Zakatnya setahun sekali, sama seperti emas, 2,5%. Berikutnya, nomor 5. Namanya zakatul awraq an-naqdiyah. Nah, zakatul awraq an-naqdiyah. Apa itu? Zakat uang. Kenapa Pak? Uang atau yang kita tabung, uang kita yang kita tabung itu wajib dizakati, kata Madzhab Syafi'i, karena di zaman Nabi zakat emas dan perak itu adalah sebagai mata uang. Sebagai apa? Mata uang. Sehingga kata para ulama Madzhab Syafi'i, uang kita pun ya wajib dizakati. Karena nggak ada di Indonesia ini jual beli pakai apa itu? Dirham, dinar kan nggak ada. Ya kita pakai uang rupiah, sehingga dikiaskan. Ya, apa? Dikiaskan dengan emas atau perak. Berarti wajib itu zakat uang yang disimpan sebagaimana emas dan perak yang tadi disimpan, bukan yang dipakai sehari-hari. Nah nanti saya akan detailkan nomor 5 ini saja. Kayaknya yang hadir ini, bahkan yang di luar sana, kebanyakan kenaknya itu di jalur nomor 5 ini. Tapi pada tidak mau bayar zakat, karena level ini wajib Pak, orang harus dibayar seperti sholat 5 waktu. Ya, kalau tidak dibayarkan berdosa, gitu. Karena hukumnya Pak wajib. Nanti saya detailkan nomor 5 ya. Baik. Yang keenam, zakatul urudit tijarah. Apa itu? Zakat barang dagangan. Jadi yang melakukan jual beli, ya punya toko lah, entah itu jual beli apapun Pak, sembako atau laptop atau jual beli macam-macam. Itu kalau barang dagangannya itu mencapai nisabnya nisab emas gitu ya, itu kena zakatnya, kena zakat, wajib setahun sekali bayarnya, setahun sekali. Sama seperti zakat emas, zakat perak, zakat uang tabungan itu juga setahun sekali, bukan setiap bulan. Nomor 7, namanya zakatul rikas. Zakat rikas. Apa itu rikas? Zakat barang temuan, tetapi bukan temu dompet loh ya. Pak Ustaz, saya pas dulu nemu dompet, isinya puluhan juta. Ini milik saya ya Pak Ustaz ya. Saya zakati sebagiannya saja, sisanya milik saya. Boleh. Itu bukan rikas, itu namanya lukotoh. Barang temuan itu namanya apa? Lukotoh. Itu wajib
dia macul di belakang rumah di kebun, panculnya kena kotak, bukan kotak amal, kotaknya pas dibuka isinya emas atau perak. Jadi khusus emas dan perak saja kata madzhab Syafi'i. Kalau isinya duit dan sebagainya nggak termasuk. Hanya khusus emas dan perak. Itu saja kata madzhab Syafi'i. Emas peraknya harus peninggalan sebelum Islam datang. Jadi harta karun, peninggalannya Fir'aun atau peninggalannya Korun kan orang ya. Dan ini namanya baru zakat ringkas. Itu Pak 80% buat dia, 20%-nya dibayarkan zakatnya. Wow, gede 20%. Tapi kan yang 80% milik dia. Nah, tapi untuk nomor 7 ini kata guru saya tidak ada di zaman sekarang orang macul nemu kotak emas itu jarang ya. Kalau nemu disita negara itu Pak, peninggalan zaman dulu ya kan? Oke. Nah intinya jangan disamakan ringkas dengan mukotah ya. Baik. Nah terakhir namanya zakatul ma'adin atau ma'adin. Apa itu? Zakat pertambangan khusus emas dan perak. Itu Pak, lagi-lagi emas perak. Memang begitu maknanya. Ya, ayat hadisnya memang begitu. Ya. Nah ini yang punya pertambangan, bos-bos pertambangan emas atau perak itu nanti mereka wajib zakat. Setiap dapat langsung di zakat. Baik. Nah, jadi jamaah sampai di sini saya hanya ingin tekankan kepada semua yang hadir, kalau ditanya anaknya di rumah ada berapa zakat yang wajib, cukup Anda jawab yang ini saja. Udah pasti wajib kalau yang ini Pak. Kok nggak ada zakat profesi ya Pak Ustaz? Kok nggak ada zakat rumah? Kok nggak ada zakat mobil, zakat motor, zakat tanah? Apalagi biasanya? Macam-macam. Nah, gini Pak, kalau zakat profesi, zakat rumah, zakat mobil itu zakat di luar madhab. Zakat-zakat yang nanti diwajibkan oleh sebagian ulama, terutama ulama kontemporer. Dan itu diperdebatkan hukumnya. Kalau diperdebatkan berarti ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Itu aja jawabnya. Jangan diserang. Oh iya, ngapain kamu bayar zakat profesi? Jangan begitu. Kita jawabnya begini, zakat profesi, zakat rumah, zakat tanah itu diperdebatkan. Itu di luar madhab Syafi'i. Bahkan di luar 4 madhab, setahu saya. Ya. Ulama kontemporer ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Terserahlah. Kalau mau bayar zakat profesi silahkan. Tapi untuk yang ini jangan sampai tidak dibayar. Sibuk bayar zakat profesi, sibuk bayar zakat rumah, tapi zakat tabungan uangnya nggak dibayar, zakat emasnya nggak dibayar, apalagi zakat pertanian atau peternakan malah nggak dibayar. Nah ini walid belir kalau kata orang Jawa, ya. Jadi Allah prioritaskan dulu zakat yang disepakati sudah pasti wajib. Ya setidaknya ada berapa ini? Di sama zakat kita 9. Ya, sama zakat kita 9. Baik, sudah. Ini kalau bisa dipoto di share di grup ya. Zakat yang wajib menurut madzhab Syafi'i setidaknya. Nah sekarang saya akan detailkan, masih ada waktu ya. Untuk yang nomor 5 yaitu zakat tabungan uang. Zakat tabungan uang. Bagaimana cara menghitung zakat uang tabungan? Madzhab Syafi'i yang saya temukan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ini kitab karya Syekh Mustafa Al-Qid dan Syekh Mustafa Al-Qid, ulama besar di Syria. Beliau madhabnya Syafi'i. Kata beliau, yang punya tabungan uang, ini uang yang nganggur ya, bukan uang untuk nyicil sekolah anak, buat beli beras, buat makan sehari-hari, atau nyicil rumah, nyicil, bukan itu Pak. Ini uang yang betul-betul nganggur, uang mengendap, tidak ada otak-atik. Pak, sebagaimana tadi emas ibu-ibu, emas yang disimpan yang tidak dipakai buat sehari-hari. Paham ya? Jadi tolong bedakan. Kadang-kadang ada uang tabungan rekening, tapi itu buat sehari-hari ya, buat beli beras, buat kontrak, buat nyicil kontrakan, misalnya itu nggak termasuk. Ini uang yang betul-betul apa sih? Yang nganggur tadi, uang mengendap. Ya. Tapi ada juga kalau mata Pak, tergantung. Nah, karena madzhab Syafi'i, pengarang kitab Al-Fiqh Al-Manhaji yang punya tabungan
berarti tabungan Anda harus di atas 85 juta. Tapi kalau Anda pakai nisab perak, uang tabungan 6 juta itu sudah kena wajib zakat. Ya. Berarti kalau pakai nisab emas, wah banyak yang kena mungkin ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir ini kena semua lah. Amin. Meskipun pakai nisab emas kena ya. Minimal tabungannya 1 M lah. Amin. Amin. Saya doakan semuanya berkah di sini. Amin. Amin. Kalau kita pakai nisab emas, Pak, itu tinggi banget. 85 baru kena. 85 juta ya. 85 juta. Karena kan 85 gram emas itu kira-kira 1 gram 1 juta ya 85 juta. Jarang kalau bayar zakat kalau yang ngomongin. Tapi kalau kita menggunakan nisab perak, banyak yang kena. Kayaknya hadirnya kena semua. Tabungannya pasti di atas 6 juta. Kata Madzhab Syafi'i, Pak, terserah Anda mau pakai nisab emas monggo, mau pakai nisab perak monggo. Tetapi, ini ada tapinya. Wal intiya fiddin an ya'khudha bima huwa aslah lil faqir wa yuqbiluha bil aqwal qimatan. Kata Madzhab Syafi'i, untuk berhati-hati Pak, sebaiknya dia ambil nisab yang sedikit tadi, yaitu nisab perak. Supaya apa? Tadi aslah lil fakir. Orang-orang fakir miskin itu biar dapat bagian lebih banyak dari kita. Karena kalau pakai standar emas, ya jarang yang kena orang. Kecuali orang-orang yang benar-benar kaya, yang di atas 85 juta. Tapi sekali lagi Pak, ini pilihan ya. Beliau tidak mewajibkan harus perak. Artinya kembali ke masing-masing kita. Hanya saran afdalnya untuk berhati-hati pakai nisab apa? Perak ya, yaitu 6 juta, kira-kira 6 juta. Jadi ini semuanya kena ya insya Allah ya. Iya, jadi yang punya bebek malah kena nggak mereka? Karena meskipun nggak kena di jalur zakat peternakan, dia kena di jalur ini. Yang profesinya dokter kena nggak? Pasti kena. Tabungannya banyak. Pejabat kena, apalagi? Guru dan sebagainya tergantung tabungannya ya. Kalau di atas 6 juta kena ya. Tapi lagi-lagi ini anjuran dari para ulama ya. Meskipun boleh pakai nisab emas. Nah kita latihan ya. Latihan selain nanti kita tanya jawab. Bisa Pak, bisa contoh ya, contoh pertama. Pak Tumpul, ini bukan nama sebenarnya ya. Memiliki uang tabungan misalnya 5 juta pada bulan Ramadan tahun 2021. Udah kena nisab belum itu? Belum. Kalau pakai nisab perak belum ya. Karena Pak Tumpul rajin bekerja dan juga menabung, alhamdulillah tabungannya itu nambah jadi 6 juta pada bulan Syawal. Udah kena nisab belum? 6 juta? Sudah. Itu nisab perak tadi. Berarti Pak Tumpul bulan berapa tadi 6 juta itu? Syawal. Kalender Syawal itu dinikahi. Kenapa? Nanti Syawal tahun depan kalau terus di atas nisab, dia wajib bayar zakatnya tahun depan itu. Bukan tiap bulan, setahun sekali ini. Pak, jadi sejak kapan Pak uang Anda di atas nisab itu? Diingat-ingat itu. Wah, jangan-jangan tahun lalu udah di atas 6 juta. Iya, berarti bulan Ramadan ini Anda wajib keluarkan itu karena sudah 1 tahun. Begitu ya, kalau memang sudah di atas. Nah ternyata jemaah uangnya Pak Tumpul ini selama 1 tahun ke depan nambah terus, nabung terus ya, kerjaan rajinnya sampai di bulan terakhir, berarti bulan ke-12 ya, uangnya 50 juta ya, misalnya uangnya menjadi 50 juta. Berapakah zakat yang harus dibayarkan dan kapan bayarnya? Ya bulan Syawal ya, tahun depan. Berapa Pak? 2,5% ya? 2,5% dari total semua harta ya, bukan 6 juta. Kan uangnya nambah tadi, setahun menjadi 50 juta. Jadi 50 juta tadi Pak dikali 2,5 dibagi 100. Karena kan 2,5%. Ketemu angka 1.250.000. Itu kalau tadi uang Pak Tumpul 50 juta tabungannya. Ternyata bayar zakat berapa? 1.250.000.
sudah ke masjid ya Pak. Pak Amir, Pak Ustaz, saya mau bayar zakat mal. Zakat mal yang mana? Nah, karena dia udah ngaji Pak, di masjid At-Taqwa. Zakat mal yang tabungan uang Pak Ustaz. Gitu. Kalau tanahnya saya nggak punya, peternakan saya nggak punya. Pokoknya dia sebutin semua Pak. Woi, pinter nih jamaah. Nah, itu Pak. Jadi ini zakat mal adalah tabungan uang saya. Berapa zakatnya Pak Pukul? 1.250.000. Loh, dari mana nih angka ini? Ambilnya kritis. Dari mana angka ini? Jangan asal-asalan kamu. Ini Pak Amir, saya sudah ngaji. Uang tabungan saya itu ternyata 50 juta. Jadi 2,5%-nya berapa? 1.250.000. Gitu. Ya, ini berarti pinter nih Pak. Ambilnya pinter, yang bayar zakat juga pinter. Karena jangan orang seperti itu Pak. Yang penting bayar zakat. Nggak ngerti hitungannya. Udah ini pokoknya zakat mal saya. Yang ambilnya juga gitu. Ya, dia percaya aja, nggak dihitung dulu. Mestinya kan kita tanya dulu, Pak Haji, tabungan Pak Haji berapa sih? Ya, tabungan saya banyak. Ada kali 30 M. Betawi Pak, kontrakannya banyak ya. 30 M tanahnya banyak ya. Loh, 30 M Pak, zakatnya cuma 1 juta Pak Haji. Dari mana ini? Ya pokoknya dikira-kira, nggak boleh Pak. Dosa itu Pak Haji tadi, nggak boleh dikira-kira. 2,5% dari 30 M tadi, ya. Dari 30 M tadi uang dia istilah segitu. Paham ya? Ini harus dipahami. Ini soal lain. Nah, masalah nanti kita tanya jawab aja ya soal perempuan. Saya ingin menampilkan langsung saja. Nah, Anda sekarang dicek saja Pak. Ini sudah saya buatkan tabelnya. Kalau tabungan Anda 100 juta, itu berarti zakatnya itu cuma 2.500.000. Cuma ya. Setahun sekali ya. Setahun sekali, bukan tiap bulan. Baik. Ini kalau pakai besok sudah. Kalau pakai besok Mas, sama di foto dulu ya. Sudah? Ini contoh saja ya. Nanti yang punya tabungan 500 juta itu sendirilah 2,5%. Nih berikutnya zakat dengan nisab emas. Nah ini kalau nisab emas berarti minimal tadi 85 baru kena. Ternyata kalau 85 juta itu 2.125.000. 2.125.000. Dan sampai sini bisa dipahami ya. Saya kira di antara kita ini Pak pasti banyak yang kena di jalur zakat tabungan uang. Maka hati-hati karena ini hukumnya wajib, jangan sampai tidak dibayarkan. Guru saya ngajarin paling tidak setahun sekali pas lebaran lah. Kalau Anda nggak mau ribet, kalau lebaran kan biasanya pulang kampung ya. Ya, pada pulang kampung Pak. Anda punya pasti pak saudara, entah keluarga bapaknya, keluarga ibunya, pak de, pak le ya, encah-encih, yang mungkin secara ekonomi mereka itu kurang Pak. Mending kata para ulama, kata guru saya, zakat kita itu kita berikan ke mereka Pak. Lebih utama. Saya pun begitu. Kalau pulang kampung, saya cari keluarga ibu saya, mohon maaf, bulet saya atau pak de saya. Secara ekonomi mereka di kampung tuh ya, di mana Pak, orang di desa Pak ya, hidupnya di mana lah gitu ya. Itu zakat saya berikan kepada mereka. Saya bagi-bagi pas lebaran ke sana. Gitu. Dan itu lebih manfaat. Ya bukan harus ya, maksudnya boleh seperti itu boleh. Tidak harus kepada fakir miskin yang lain. Gitu. Boleh saja. Lebih utama memang kepada kerabat terdekat dulu. Baik, kita langsung saja tanya jawab, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar zakat, zakat uang atau zakat yang lain, silakan. Baik, ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai zakat tabungan atau zakat uang. Zakat tabungan. Kalau misalnya itu kan setahun sekali kan. Ya. Nah, setiap punya uang zakat gitu kan. Apakah ke saudara kita? Apakah itu juga boleh? Setiap punya. Iya. Tidak harus tahu. Nggak harus nunggu 1 tahun. Misalnya pas habis jual tanah gitu, tadi mau saya kasih siapa? Itu berarti namanya sodako. Ya. Yang namanya zakat itu punya aturan paten. Zakat itu kayak sholat.
sholat subuh 2 rakaat, terus mau kita ganti, bosen subuh kok 2 rakaat, sekali-sekali 4 rakaat, nggak bisa. Nah zakat kayak gitu kata para ulama. Dia aturan mainnya itu paten, tidak boleh dikotak-atik. Kalau kata Allah, kata Rasulnya, kata para ulama setahun sekali, ya sudah samina wa ta'ah. Kalau kita mau mengeluarkan tiap dapat duit dikeluarkan atau tiap bulan dikeluarkan, jangan pakai kata zakat lah. Sodako. Kalau sodako hukumnya sunnah, sementara zakat hukumnya wajib. Gitu. Jadi mungkin itu kita namakan sodako saja. Ya. Atau bisa juga Anda niat zakat dengan hitung-hitungan kayaknya nanti saya kena deh setahun, cuma saya cicil ngeluarinnya, bisa juga seperti itu. Tapi ya tadi lagi-lagi menyalahi aturan, menyalahi aturan. Sebaiknya tetap setahun sekali. Gitu. Mulai awal ngitung nisabnya itu dari mana? Ketika di atas nisab. Dari awal tahun. Betul. Tidak harus awal tahun. Ingat-ingat saja. Kira-kira bulan apa yang sudah di atas 85 atau pakai perak sudah di atas 6 juta. Jadi perkirakan karena mungkin lupaan kayaknya udah kena. Paling enak itu ya para penunggu Ramadan biasanya orang-orang momentumnya pas Ramadan pada bayar zakat gitu aja. Kalau yang jual beli emas gimana Tan? Jual beli Emas emas. kan banyak tuh, pasti lebih dari 85. Yang siapanya? Yang penjualnya apa pembelinya? Penjualnya. Penjualnya ini berarti dia nanti boleh milih mau bayar zakat jual belinya atau dia bayar zakat emas yang dia miliki. Karena dia kena jadi 2,5% dari yang emas yang dia miliki. Karena itu kalau dia punya emas di atas 85, tapi lagi-lagi menunggu 1 tahun. Jadi yang jual beli di pinggir jalan itu dia punya emas banyak stoknya. Itu stok dia itu setahun itu ada terus apa enggak? Atau pas Ramadan doa terus hilang? Maksudnya habis gitu. Nah, dilihat dulu ya. Kalau memang stok emasnya dia punya itu berada apa? Ada terus selama 12 bulan. Ya, artinya dia orang kaya, berarti dia kena. Seandainya nggak kena, kan dari hasil jual beli emasnya ditabung. Berarti dia nanti kenanya di jalur tabungan gitu aja. Ya. Jadi banyak celah, bisa lewat jalur emas, bisa lewat jalur tabungan uang hasil yang dia simpan. Baik, ya, itu apa? Uangnya atau tabungannya itu bukan setelah mengendap setahun, tapi setelah kena nisab langsung setelah setahun baru dibayarkan gitu. Artinya uangnya itu baru apa namanya dihitung mengendap setelah 1 tahun baru dihitung apa namanya ininya apa zakatnya gitu, atau setelah kena nisab setahun ke depan langsung bayar gitu. Jadi kapan uang kita di atas nisab? Ya. Uang yang kita simpan di atas nisab itu. Iya. Setelah di atas nisab berarti kalau sudah di atas nisab tadi berarti sudah mulai itu setahun ke depan. Gitu. Baru dikeluarkan 2,5%. Ya. Mungkin menyambung dari pertanyaan Bapak ini tadi. Kalau saya mungkin saya ngebaca banyak terjadi di remaja ya. Yang mana remaja itu mungkin hartanya itu mungkin 6 kan tadi kan batasan dari perak untuk 6 juta ya, perak 6 juta. Bagaimana kalau misalkan anak-anak remaja yang uangnya itu kadang dia udah 6 juta atau besok kepake lagi gitu. Berarti turun nggak dari 6 juta? Turun. Jadi kalau turun berarti masih miskin. iya, benar. Jadi nggak ada wajib jalan ya. Misalnya bulan ini Pak 6 juta. Ya nabung. Pas baru 10 bulan turun lagi dia di bawah itu apa haulnya batal. Haulnya harus pulang lagi. Jadi kata Madzhab Syafi'i, uangnya itu harus di atas nisab terus Pak tiap bulan. Kalau di bulan ke-5 atau bulan ke-berapa turun, itu haulnya batal. Batal itu berarti harus pulang dari bulan pertama lagi menunggu di atas. Artinya apa? Memang zakat ini tuh khot min agniyaihim. Orang yang bayar zakat ini adalah orang yang betul kaya. Uangnya itu enggak naik turun. Ya, naik terus di atas nisab terus. Tapi kalau masih naik turun, ini kaya miskinnya naik turun. Kata kaya dalam miskin. Berarti ulangi lagi. Jadi memang harus di atas nisab terus selama 12 bulan. Kecuali pada Hanafi Pak.
Madzhab Hanafi itu yang penting di awal bulan sama di akhir tahun di akhir season. Di tengah-tengah bulan naik turun nggak apa-apa karena Hanafi gitu. Tapi kalau Syafi'i enggak, wajib di atas season terus setiap bulan. Ini sih Pak, ya. Allah. Ada lagi? Cukup? Ya. Ini kayaknya banyak yang nazar. Ya, silakan. Tiap bulan. Baik. Jadi zakat profesi yang dikeluarkan setiap bulan, ya sudah, itu setidaknya dia ikut ulama kontemporer. Di antara yang mewajibkan adalah Syekh Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi ya, sudah meninggal. Tetapi zakat ini diperdebatkan oleh ulama yang lain. Artinya tidak disetujui. Nggak wajib, nggak wajib. Nah, saya khawatir Pak, orang yang bayar zakat profesi itu malah zakat-zakat yang seperti tadi malah nggak dibayarkan. Misalnya tadi apa? Kain. Zakat-zakat yang sudah pasti wajib ini malah tidak dibayarkan. Saya khawatirnya di situ. Ya mudah-mudahan sih mereka nggak ada yang kena dari ini. Gitu. Jadi zakat profesi itu diwajibkan oleh sebagian ulama saja. Setidaknya Syekh Al-Qaradawi. Masalahnya kalau di perkantoran biasanya itu langsung dipotong ya. Tapi itu melalui persetujuan orang itu kan biasa di awal. Boleh nggak kita nolak? Nah, saya nggak mau Pak bayar itu boleh nggak gitu? Boleh. Nah, berarti kan itu keinginan dia pengen bayar zakat profesi kan? Ya sudah tidak apa-apa. Ya. Atau ngomong baik-baik, Pak saya nggak mau dipotong buat zakat profesi. Saya maunya bayar zakat nanti setahun sekali, gitu. Boleh aja dia bilang begitu. Saya udah ngaji dan udah ngerti. Boleh. Jadi artinya kembali ke dia mau bayar zakat profesi atau tidak itu pilihan dia. Jangan dipaksa, karena memang hukumnya diperdebatkan, gitu. Nah, Iya. Kalau hukum yang diperdebatkan dulu, seandainya ternyata nih kalau diperdebatkan itu apakah itu jadi kayak profesi jadi hak itu atau gimana itu? Begini, kalau seandainya dia dengan keyakinan hatinya itu mantap ya, saya ikut pendapat saya Al-Qaradawi wajib zakat profesi, ya sudah itu bernilai zakat, insya Allah bernilai zakat. Hanya saja kita nggak boleh memaksa orang lain untuk ikut-ikutan. Kamu wajib bayar zakat profesi ya, gitu nggak boleh, karena memang tidak disepakati, gitu. Tapi tetap dia bernilai pahala karena sudah mengikuti sesuai ijtihad ulama dia. Yaitu saya Al-Qaradawi tetap bernilai pahala bagi dia ya. Baik. Terkait zakat tabungan tadi, itu kan berarti yang penting adalah pada saat 1 Syawal emas dia di atas 6 juta gitu ya. Kalau apa? Zakatnya itu di atas 6 juta pas saat mau membayar zakat tabungan di bulan Syawal kan. Intinya gitu kan. 2,5%. Ya. Kalau misalnya sawahnya itu di bulan April ini terus kemudian ternyata di bulan Maret sebenarnya sampai bulan Maret itu sudah di atas 6 juta. Tapi dilalah ingin buat ada pembayaran untuk sekolah anak. Ya, berkurang. Ketika di hari-hari bulan Syawal. Iya, betul. Maksudnya udah mendekati bulan ke-12 kan tidak harus awal. Berarti sama kasusnya kayak kita nih. Jadi belum sampai 1 tahun, belum sampai setahun, belum 12 bulan turun karena untuk kebutuhan bayar sekolah anak. Berarti nggak kena zakatnya, nggak kena zakat itu. Secara madzhab Syafi'i tidak kena zakat. Kenapa? Karena uangnya berkurang dari nisab yang dipastikan. Artinya zakat itu memang harus tetap di atas nisab terus sampai akhir tahun, sampai bulan ke-12 ya. Berarti mama itu masih miskin, turun lagi gitu ya. Jadi sekali lagi Pak, zakat ini tukhad min al-ghaniyin kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari orang yang betul-betul kaya. Ya, terakhir ya. Baik, terakhir. Tahunnya itu Masehi atau Hijri? Pakai hijri. Iya. Tapi orang kadang-kadang ya enak katanya ya, pakai yang sebetulnya pakai hijri, pakai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, karena kan secara itu kan lebih pendek yang hijri Pak sebetulnya daripada yang pakai masehi ya, lebih pendek yang hijri.
tutup. Terakhir lagi. Terakhir plus kan kalau dalam ibadah kita itu bermadhab ya. Betul. Nah, kalau kayak kan kita pakai madhab Syafi'i. Ya. Berarti kalau kita ngikutin ulama Syekh Qaradawi beda madhab lagi dong. Iya. Terus kita boleh nggak kita itu dalam beribadah itu nyomot madhab gitu dalam sholat nyomot jalan Syafi'i. Oh yang lainnya ternyata ambil lebih enak nih, ambil aja itu gimana? Ya. Kalau kata guru saya Pak, kita itu orang awam yang tidak sempat belajar fikih 4 mazhab, sebaiknya satu mazhab saja. Syafi'i saja. Apalagi di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Jadi lebih aman untuk orang awam seperti kita. Kalau sholat pakai mazhab Syafi'i, kalau bayar zakat pakai mazhab Syafi'i. Masalahnya apa? Kita Syafi'i saja kadang nggak benar, ya nggak khatam. Apalagi 4 mazhab, gitu. Apalagi 4 mazhab. Belum lagi orang yang di luar mazhab. Ada nggak mau Syafi'i, nggak mau Hambali, nggak mau Hanafi, nggak mau Maliki, Pak dia. Di luar 4 mazhab, tambah pusing lagi ustaznya. Ya, jadi lebih aman, udahlah kita ikut guru kiai kita yang biasanya saja yang mengajarkan mazhab Syafi'i, begitu ya. Meskipun boleh sebetulnya, Ustaz saya boleh nggak pakai Hambali? Oh, silakan. Yang penting kamu belajar ada guru Hambali nggak? Jangan asal-asalan. Jangan-jangan cuma katanya. Ternyata Hambali nggak bilang begitu. Anda mau pakai Hanafi silakan, tapi pelajari dengan guru yang pakar dalam bidang Hanafi. Jadi sebetulnya ikut mazhab apa saja boleh, tapi lebih aman orang awam yang tidak sempat belajar menguasai 4 mazhab, satu aja ya, satu mazhab saja. Baik. Cukup ya, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Yang barokah. Doakan semuanya bisa bayar zakat. Amin. Kalau bisa bayar zakat berarti orang kaya semua. Amin. Minimal tabungannya berapa? 1 M. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan memperbaiki majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum